Selamat sore teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di matkul ekonomi publik ya. Kali ini kita bahas bab 2 tentang kegagalan pasar. Biar saya kesannya nggak sendiri, teman-teman dipersilakan buat mungkin ya. Oke, bagus seperti itu. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya langsung share aja ya PPT-nya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas bab 2 tentang kegagalan pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian. Kita akan kenalan dulu nih sama kegagalan pasar. Apa itu kegagalan pasar? Secara simpel, kegagalan pasar itu kondisi di mana mekanisme pasar tidak bisa mendistribusikan sumber dayanya secara efisien. Akibatnya, muncul ketimpangan, pemborosan, atau kerugian sosial. Biasanya disebabkan oleh unsur ketidaksempurnaan pasar, adanya barang publik, eksternalitas positif dan negatif, kesenjangan pendapatan, adanya pasar tidak lengkap, dan sebagainya. Yang pertama kita ketemu sama barang publik ya. Kita tadi udah mengenal tentang kegagalan pasar. Nah, ciri-ciri dari barang publik itu apa sih Pak? Non-rival, konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk individu lain. Sama yang kedua, non-excludable, tidak dapat mengecualikan individu dari penggunaan barang tersebut. Jadi kalau non-rival itu, kalian tahu kan, rival itu tentang persaingan, tentang siapa yang mendapatkan lebih dulu untuk mendapatkan hak atas barang tersebut. Nah, barang publik itu punya sifat non-rival. Nah, tidak mengurangi ketersediaan atau opportunity dari individu yang lain. Kalau excludable itu tidak bisa dilepaskan dari individu ya. Contohnya pertahanan nasional, penerangan jalan umum. Masalah di barang publik itu ada free rider problem, di mana individu menikmati manfaat tanpa berkontribusi pada biaya penyediaannya, menyebabkan pasar enggan menyediakan barang tersebut. Yang ketiga ada eksternalitas ya. Definisi dari eksternalitas itu pemilikan suatu barang oleh seseorang yang akan menimbulkan daya guna atau utilitas pada pemiliknya maupun orang lain. Syarat terjadinya eksternalitas berdasarkan buku yang kalian miliki, adanya pengaruh dari suatu tindakan, tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima ketika mengalami kerugian kan. Nah, eksternalitas itu bisa terjadi 4 kali teman-teman. Yang pertama itu dari konsumen ke konsumen, langsung ya, konsumen ke konsumen. Yang kedua konsumen produsen, seperti jual beli gitu kan. Ada produsen ke konsumen, produsen yang menjual ke konsumen, produsen. Hubungan antara produsen dengan produsen yang lain. Nah, dalam aktivitas manusia dapat dibagikan menjadi 2. Yang pertama aktivitas konsumsi sama aktivitas produksi. Ini menguatkan sama ada kemungkinan 4 eksternalitas tadi gitu loh maksudnya. Next. Yang ketiga, eksternalitas dibagi menjadi 2. Nah, ini yang kita mention di awal. Kalau eksternal itu ada negatif sama positif. Untuk penjelasannya, eksternalitas negatif terjadi ketika aktivitas ekonomi suatu pihak menimbulkan kerugian atau biaya tambahan bagi pihak lain tanpa adanya ganti rugi. Eksternal positif terjadi ketika aktivitas ekonomi suatu pihak memberikan manfaat tambahan bagi pihak lain tanpa adanya pembayaran atau kompensasi. Oke, produksi atau konsumsi yang berpengaruh ada 2, ekonomi eksternal atau sering disebut spillover sama disekonomi eksternal. Pendekatan pemerintah terhadap eksternal negatif ada 2 cara, peraturan atau regulasi dan pajak. Kalau positif, pemerintah sering pakai cara yang sama, subsidi dan peraturan. Sebentar mas. Sorry banget ini teman-teman. Saya tiba-tiba dihubungin sama tim akreditasi karena kebetulan saya juga tim akreditasi. Oleh karena itu sesi kuliah hari ini kita cukupkan ya. Apa ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya kasih pertanyaan ya. Coba berikan contoh eksternalitas negatif dalam produksi dan bagaimana pemerintah mengatasinya.
Oke, siapa yang mau menjawab? Nanti akan dapat nilai plus dalam catatan saya. Saya Pak izin menjawab Pak. Oh ya, siapa itu tadi? Rosyid, atas nama Rosyid. Oh, Muhammad Abdul Rashid. Ya, silakan. Jadi contohnya itu seperti pabrik yang jual makanan enak tapi harganya mahal Pak. Jadi pemerintah itu harusnya turun tangan Pak untuk membuat harganya menjadi turun agar semua orang bisa membelinya. Oke, itu dari Rosid sendiri ya. Oke, jawabannya bagus, cuman akan saya lengkapin ya. Jadi contoh eksternal negatif itu dalam produksi ya. Karena tadi Rosid makanan enak nih. Kita masuk ke pabrik makanan berarti ya. Jadi contohnya adalah polusi udara dari pabrik yang merugikan masyarakat sekitar. Nah, dalam konteks ini berarti pabrik makanan ya. Pemerintah itu bisa mengatasi ini dengan dua cara. Ya, yang pertama menerapkan regulasi seperti yang udah di-mention di awal, seperti batas emisi karbon, dan yang kedua mengenakan pajak pigoflan kepada pabrik agar biaya sosial internalisasi. Nah, jadi bukan sekedar menurunkan harga, Mas Rosid, tapi memastikan produsen menanggung dampak negatifnya. Tuh. Terima kasih Mas Rosid atas jawabannya ya, bagus. Kelas ini cukup responsif ya. Karena waktunya sudah tidak cukup, kita langsung ke sesi absen saja ya. Oke, sebelum kelas kita hari ini kita absen dulu ya teman-teman ya. 2023 ini. Diva Mutiara, Hadir Pak. Cindy Fatika Damayanti, Hadir Pak. Fajar Yulianto. Fajar Yulianto? Fajar Yulianto ada? Ya Pak, saya atas nama Fajar Yulianto hadir Pak. Fajar Yulianto, kamu saya panggil dari tadi, dari mana kamu? Kok baru nyaut? Mohon maaf Pak, tadi saya habis dari kamar mandi.